Bab 391. Suang Yun menepuk punggungnya dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kau bicarakan. Bahkan jika aku harus menyeretmu kembali, aku akan melakukannya. Feng Lan menyeka matanya dengan tangan kirinya yang tersisa. Aku tidak bisa menyeretmu ke bawah. Omong kosong. Sebagai pemimpin, aku tidak menganggapmu beban, jadi siapa yang berani mengatakan kau beban? Feng Lan melirik lengan kanannya. Tidak ada apapun di bawah siku. Akan sulit baginya untuk menjaga keseimbangannya di masa depan, apalagi bertarung. Saya sudah lumpuh. Suang Yun menepuk bahunya. Jangan berkecil hati. Kamu akan membaik. Patriark, kau tidak perlu menghiburku. Aku tahu aku tidak bisa menjadi lebih baik dalam kondisiku saat ini. Huan tiba-tiba memotongnya dan berkata dengan tegas, kamu akan membaik. Feng Lan tertegun. Ketika Suang Yun mengucapkan kata-kata itu, dia pasti hanya menghibur Feng Lan. Namun, sebagai seorang dukun, Huan tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu tanpa rasa percaya diri. Dia adalah dukun paling kuat dalam sejarah suku Serigala Batu. Dia telah menyembuhkan banyak binatang buas. Dia bahkan dapat menyembuhkan penyakit darah mati. Sekarang dia mengatakan bahwa Feng Lan akan pulih, mungkin Feng Lan benar-benar akan pulih. Harapan segera muncul di mata Feng Lan. Benarkah? Apakah aku masih bisa bertarung? Huan mengangguk. Aku akan menyembuhkanmu. Feng Lan sangat gembira mendengar jawaban positifnya. Terima kasih. Terima kasih. Huan memberi isyarat agar dia tenang. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal itu sekarang. Beristirahatlah dengan baik dan pulihkan luka di tanganmu terlebih dahulu. Baru setelah itu aku bisa membantumu pulih. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Asal bisa memulihkan kesehatannya, apa saja akan dilakukannya. Baidi berkata, kita terlalu dekat dengan kota kristal merah. Agar aman, kita harus menjauh sejauh mungkin. Melihat luka semua orang pada dasarnya telah diobati, Suang Yun segera mengumumkan bahwa mereka akan berangkat lagi. Feng Lan berubah wujud menjadi manusia dan digendong di punggung serigala putih beku keperakan yang memimpin. Huan duduk di punggung harimau putih. Harimau putih bertanya, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan Feng Lan? Saya punya gambaran umum. Namun, saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Mendengar keraguan dalam kata-katanya, harimau putih itu berkata dengan lembut, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Huan menyentuh punggungnya. Baiklah. Dia ingin membuat anggota tubuh palsu untuk Feng Lan. Namun, bahan yang digunakan untuk membuat anggota tubuh palsu sangat rumit. Ia bertanya-tanya apakah itu bisa dibuat sendiri. Huan mengeluarkan buku panduan pengantar alkimia dan mencari-cari bahan atau metode untuk membuat prostetik. Tentu saja, tidak ada cara untuk membuat prostetik dalam alkimia, tetapi ada cara untuk membuat mekanisme senjata. Dalam arti tertentu, mekanismenya sangat mirip dengan prostetik. Dia hanya perlu lebih kreatif dan dia harus mampu membuat anggota tubuh palsu melalui kombinasi mekanisme. Mereka melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Semua orang kelelahan. Baru setelah itu Suang Yun mengumumkan bahwa mereka akan berhenti dan beristirahat. Mereka berada di hutan, dikelilingi pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Huan berjongkok dan menyentuh tanah. Udara lembab, dan tanahnya basah. Saat itu sore, dan matahari telah terbenam. Tidak perlu khawatir tentang sumber cahaya. Lalu ia mengeluarkan manik-manik kristal hijau dan membiarkan coir keluar. Bola-bola jamur jatuh ke tanah, dan tak lama kemudian, sepetak kecil jamur cahaya bulan tumbuh. Mereka berkumpul bersama, topi mereka bersinar biru pucat. Oh, Divine Wood yang terkasih, kamu masih sangat cantik. Huan menyentuh topi mereka. Aku harus merepotkan kalian untuk berjaga malam ini. Jamur cahaya bulan bernyanyi dengan gembira, merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani kayu ilahi. Di bawah komando Huan, mereka tumbuh menjadi lingkaran besar yang mengelilingi binatang buas. Dengan cara ini, apapun yang terjadi di segala arah, mereka akan segera dapat memperhatikan dan memberi tahu Huan. Baidi sedang memanggang daging. Dagingnya segar. Suang Yun baru saja pergi berburu di dekat situ.
Huan-Huan menghampiri. Paduan suara berjaga malam ini. Kamu bisa tidur nyenyak. Baidi terdiam, bingung. Paduan suara. Huan-Huan menunjuk jamur cahaya bulan di dekatnya. Itu mereka. Ketika Baidi melihat jamur cahaya bulan, dia langsung teringat akan penampilan mereka yang ganas di rawa. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku benar-benar tidak tahu bahwa mereka sangat mematikan. Huan-Huan tersenyum. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Meskipun mereka berada di alam liar dan kondisinya keras, daging yang dipanggang Baidi tetap lezat. Setelah menyantapnya, binatang-binatang yang lelah itu langsung merasa senang seolah-olah mereka tiba-tiba melihat oasis setelah berjalan di padang pasir selama 3 hari 3 malam. Makanannya sungguh lezat. 2 binatang serigala yang lebih muda tidak dapat menahan tangis. Suang Yun bertanya kepada mereka ada apa. Mereka menangis dan bilang mereka rindu kampung halaman. Suang Yun menghela napas. Aku juga merindukan anak-anak. Feng Lan bersandar pada tumpukan jerami. Ia menatap langit berbintang, pikirannya dipenuhi dengan musiang. Suasana tiba-tiba menjadi sedih. Huan-Huan terpengaruh dan suasana hatinya tanpa sadar menjadi buruk. Sueling bertanya, di mana seruling yang kuberikan padamu sebelumnya? Huan-Huan berpikir sejenak sebelum mengingat. Di luar angkasa. Sueling merogoh sakunya dan mengeluarkan seruling dari sakunya. Dia tersenyum pada Huan-Huan. Biarkan aku memainkan sebuah lagu untukmu. Tentu. Sueling mendekatkan seruling ke mulutnya dan meniupnya dengan lembut. Irama yang cepat berkibar. Ketika jamur cahaya bulan di dekatnya mendengar seruling itu, mereka menjadi sangat gembira. Mereka mengangkat kepala dan membusungkan dada sambil bernyanyi dengan penuh semangat. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, bintang-bintang biru bergetar di kejauhan. Angin malam berputar di udara dan bernyanyi. Diiringi alunan suling, nyanyian Moonlight Mushrooms terdengar renyah dan merdu. Malam yang sejuk menenangkan kerinduan di hati binatang. Pada saat ini, di kuil bulan gelap yang jaraknya ribuan mil, Pendeta Agung sedang berlutut di atas bantal. Tiba-tiba dia membuka matanya dan berkata tanpa ekspresi, aku melihatnya. Binatang buas yang kita kirim untuk membunuh suku serigala batu semuanya mati. Luwak hitam legam itu berdiri dan bertanya dengan heran, bagaimana ini bisa terjadi? Ada lebih dari 30 binatang kadal hijau dan 20 binatang ular. Bagaimana mereka bisa gagal menghadapi 20 binatang serigala? Imam besar berkata, mereka lebih kuat dari yang kita duga. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kita tidak bisa menghentikan mereka, biarkan saja mereka. Bagaimanapun, bahkan jika mereka mencapai kota 10.000 binatang buas, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk membangun kota. Luwak itu berjalan ke sisinya. Jangan terlalu percaya diri. Hati-hati jangan sampai kena tamparan lagi. Imam besar membelai bulu hitamnya yang halus dengan lembut. Aku tidak akan jatuh di tempat yang sama 2 kali. Pelayan itu masuk dan berkata dengan hormat, Yang Mulia Raja Binatang ingin bertemu denganmu. Musang itu mengibaskan ekornya. Aku yakin dia juga mengincar suku serigala batu. Imam besar berdiri. Ayo pergi. Musang itu melompat ringan ke bahunya dan mengikutinya keluar kuil. Bab 392. Imam besar kuil bulan gelap terlahir dengan mata dewa dan dapat melihat pemandangan dari jarak ribuan kilometer. Namun, Wen Qian dari kuil Dewa Matahari tidak memiliki kemampuan ini. Tidak sampai lebih dari setengah bulan kemudian barulah Wen Qian menerima balasan dari mata-matanya dan mengetahui semua yang terjadi di kota Kristal Merah. Penguasa kota Red Crystal City terbunuh. Putranya dan bawahannya yang terpercaya juga terbunuh. Mereka semua terbunuh. Bahkan Wen Qian, yang selalu tenang, begitu marah hingga ekspresinya berubah. Sekelompok sampah. Pihak lain berjalan langsung ke depan pintu mereka tetapi mereka tetap gagal. Mereka pantas mati. Para pelayan berlutut di tanah, gemetar. Mereka tidak berani menatap pendeta agung yang marah itu. Wen Qian menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarah di hatinya. Pergi dan kirim surat ke asosiasi tetua di kota 10.000 binatang buas. Beritahu mereka bahwa suku serigala batu membunuh orang-orang tak berdosa di kota Kristal Merah. Mereka benar-benar melanggar hukum. Mereka harus didiskualifikasi dari persidangan dan dihukum berat.
Baiklah. Penjaga itu menundukkan kepalanya dan meninggalkan kuil. Kemudian, dia berubah menjadi seekor harimau dan berlari keluar kota. Seekor binatang berjalan keluar dari kegelapan di luar kuil. Orang ini adalah Xuan Wei. Ia mendengar percakapan di kuil dan segera berubah menjadi harimau putih. Ia segera mengejar penjaga yang bertugas mengantarkan surat itu. Sebelum penjaga itu bisa bereaksi, Xuan Wei telah menggigit lehernya. Xuan Wei mengubur mayat dan membersihkan tempat kejadian sebelum segera kembali ke istana. Dia menemui Bai Luo dan memberitahunya berita yang dibawa kembali oleh mata-mata itu. Bai Luo mengerutkan kening. Aku tidak menyangka penguasa kota Red Crystal City akan bergandengan tangan dengan Wen Qian. Orang tua ini benar-benar sudah lelah hidup. Dia bahkan berani menyerang keluarga kerajaan. Persoalan di kota Kristal Merah telah menyebar luas. Meskipun aku telah membunuh penjaga yang mengirim surat itu, masalah ini pada akhirnya akan sampai ke telinga asosiasi tetua di kota 10.000 binatang. Aku akan mengirim seseorang ke kota Kristal Merah untuk menstabilkan situasi dan mendukung binatang buas yang patuh untuk naik tahta, kata Bai Luo perlahan. Penguasa kota-kota Kristal Merah telah menjadi semakin tidak masuk akal selama bertahun-tahun. Dia membiarkan putranya melakukan banyak hal yang menyinggung orang lain. Banyak binatang buas di kota Kristal Merah adalah musuhnya. Selama kita mengumpulkan mereka dan menghukum penguasa kota-kota Kristal Merah, kita seharusnya dapat menekan masalah ini. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, awasi Wen Qian dengan saksama. Sebelum penguasa kota baru kota Kristal Merah mengambil alih, jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk menghubungi kota 10.000 binatang. Xuan Wei menjawab, jangan khawatir, aku akan mengawasinya sendiri. Bai Luo tersenyum. Wajahnya yang muram langsung kembali ke penampilan cerahnya yang biasa. Denganmu di dekatku, kakak, aku merasa jauh lebih berani. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Kau masih memegang kendali di Sun City. Lagi pula, kau raja di sini. Bai Luo keluar dari pintu dan menatap matahari terbenam di kejauhan. Dulu, aku berusaha sekuat tenaga untuk duduk di singgasana ini. Sekarang setelah benar-benar duduk di sana, aku merindukan masa-masa ketika aku masih menjadi seorang pangeran. Saat itu, aku tidak perlu peduli dengan apapun. Aku hanya harus menjadi diriku sendiri setiap hari. Xuan Wei berdiri 1 meter di belakangnya dan berkata dengan tenang, kupikir Bai Di akan menjadi orang yang duduk di atas tahta. Aku tidak menyangka itu adalah kau. Kau mengejutkanku. Bai Luo terkekeh. Kakak kedua memberiku tahta. Dia tidak menginginkan tahta. Dia hanya menginginkan wanita kecilnya. Xuan Wei berkata, Bai Di terlihat paling rasional, tapi sebenarnya dia lebih emosional daripada orang lain. Hanya Bai Di yang akan melepaskan tahta yang ada di ujung jarinya demi seorang wanita. Bai Luo tersenyum getir. Dulu aku juga berpikir begitu, tetapi sekarang pikiranku sudah berubah. Kakak kedua sebenarnya masih sangat rasional. Dia tahu betapa sulitnya duduk di singgasana ini, jadi dia tidak menginginkannya dan memberikannya kepadaku. Sekarang, aku terjebak di istana ini dan tidak bisa lepas dari tumpukan pekerjaan setiap hari. Sementara itu, dia bermain-main dengan betina kecilnya. Kudengar dia bahkan punya anak sekarang, kan? Ya, mereka melahirkan 2 binatang jantan, putih besar dan putih kecil. Bai Luo bertanya dengan penuh semangat, apakah mereka lucu? Xuan Wei tersenyum. Mereka sangat imut, seperti Bai Di saat dia masih muda. Andai saja aku bisa melihat kedua anak harimau itu dengan mata kepalaku sendiri. Saat ini, tidak ada anak harimau di keluarga ini. Xuan Wei berkata, ketika suku Serigala Batu membangun kota binatang baru, kamu dapat memberi selamat kepada mereka atas nama kota matahari dan mengunjungi putih besar dan putih kecil. Mata Bai Luo berbinar. Itu ide yang bagus. Dia menghitung dengan cermat. Jika aku tidak salah, kakak kedua dan yang lainnya akan segera tiba di kota 10.000 binatang. Ya, mereka hampir sampai. Bai Luo segera berjalan kembali dan bergumam, waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Aku harus segera memikirkan hadiah apa yang akan kuberikan kepada kedua keponakanku. Dia melangkah 2 langkah dan tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah Xuan Wei. Apa yang kau berikan pada anak-anak singa itu?
Aku hanya memberinya 2 kristal emas. Bai Luo mengkritik dengan terus terang, kamu benar-benar memberikan koin kristal kepada anak-anak. Betapa noraknya. Xuan Wei, dia tidak menyangka akan bertemu Bai Di di sana, dan dia tentu tidak menyangka pasangan Bai Di akan melahirkan saat itu. Dia tidak membawa barang bagus apapun, dan hanya 2 kristal emas yang hampir tidak layak pakai. Dia tersenyum. Kalau begitu, cobalah berikan sesuatu yang tidak norak untuk Big White dan Little White. Tentu saja, Bai Luo tersenyum dan pergi. Bai Luo dan Xuan Wei benar. Bai Di dan yang lainnya sangat dekat dengan kota 10.000 binatang buas. Mereka berhenti di sungai terdekat untuk beristirahat. Suang Yun berkata, dengan kecepatan seperti ini, kita seharusnya bisa mencapai kota 10.000 binatang besok siang. Sue Hui berinisiatif untuk menjadi relawan. Kalian semua sebaiknya beristirahat di sini malam ini. Aku akan pergi ke kota untuk mencari tahu lebih banyak. Suang Yun setuju. Huan berkata, hati-hati dalam perjalanan ke sana. Sue Hui menanggapi dan berubah menjadi seekor elang salju sebelum terbang menuju kota 10.000 binatang. Keesokan paginya, Sue Hui baru kembali. Ia mendarat dan berubah kembali ke wujud manusia. Ia berbicara sambil mengenakan pakaiannya. Saya berbicara dengan ayah dan anak Jing dari kamar dagang Golden Leaf. Mereka mengatakan bahwa asosiasi tetua belum menyerah mengejar Huan dan Xuan Wei. Tampaknya mereka bersikeras menangkap mereka berdua. Huan tidak berdaya. Mereka benar-benar gigih. Suang Yun bertanya, apakah pemeriksaan di kota sekarang ketat? Persyaratan yang dikeluarkan oleh asosiasi tetua memang ketat, tetapi ada banyak binatang buas yang datang dari suku lain di kota. Area 4 pasukan di luar kota dipenuhi orang. Kamu harus mengerti bahwa semakin banyak orang di sana, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Banyak penjaga akan mendorong pekerjaan inspeksi ke pasukan di area itu untuk menghemat tenaga. Bai Di mengerti dan bertanya, berapa banyak koin kristal yang perlu kita tawarkan agar semuanya nyaman bagi kita? Ayah dan anak Jing dari kamar dagang daun emas mengatakan bahwa mereka hanya menginginkan 10 koin kristal kelas menengah. Huan mendecak lidahnya. Mereka benar-benar tahu cara memanfaatkan situasi. Sueling langsung setuju. 10. Bukankah itu hanya kristal? Dia punya banyak sekali. Bab 393. Agar tidak dikenali, Huan sengaja mengolesi arang hitam di wajahnya. Ia membungkus dirinya dengan jubah kulit binatang dan membungkus tubuhnya dengan erat. Rambutnya diikat, dan ia mengenakan topi kecil. Dengan penampilannya saat ini, dia bahkan tidak perlu memakai cadar untuk masuk ke kota 10.000 binatang buas secara terang-terangan. Para penjaga sama sekali tidak mengenalinya. Saat melewati dinding pengumuman, Huan meliriknya dan melihat lempengan batu tergantung di dinding. Di lempengan batu itu ada potret dirinya. Ya, itu adalah potret yang sangat abstrak. Seninya sama berlebihannya dengan karya Picasso. Agak mengada-ada jika berpikir mereka bisa menangkapnya menggunakan potret di lempengan itu. Huan berpikir bahwa dengan potret ini, para penjaga itu pasti tidak akan mengenalinya bahkan jika dia tidak mengenakan penyamaran. Suang Yun juga melihat potret itu dan tidak bisa menahan tawa. Petugas yang berjaga di dinding pengumuman langsung bertanya, apa yang kamu tertawakan? Tidak ada. Menurutku potretnya sangat bagus. Penjaga itu mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya dengan bangga. Tentu saja, ini digambar sendiri oleh tetua pertama. Suang Yun mengangguk. Tidak heran kalau hasilnya begitu bagus. Ini adalah replika lukisan First Elder. Kita tidak bisa melihat aslinya. Penjaga itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumumkan betapa hebatnya keterampilan melukis tetua pertama. Banyak bangsawan di kota itu yang menjadi penggemarnya. Konon, salah satu lukisannya dapat dijual seharga 50 kristal perantara di pelelangan kamar dagang Golden Leaf. Suang Yun mengangguk lagi. Memang cukup mahal. Harganya senilai 10 Huan. Huan melihat tatapan nakal di matanya dan menyikutnya. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah. Memang ada banyak orang di kota itu. Bai Di menggendong Huan sementara Suang Yun berjalan di sampingnya. Sueling terlalu tidak sabar untuk berdesakan dengan binatang buas ini dan terbang ke langit.
Aku akan menunggumu di kamar dagang Golden Leaf. Dengan itu, dia terbang menuju kamar dagang daun emas bersama Sue Hui. Saat Suang Yun menghalangi binatang buas di sekitarnya agar tidak menyentuh Huan Huan, dia berkata kepadanya, menurutku kemampuan menggambar tetua pertama tidak sebagus milikmu. Huan Huan tersenyum. Kamu bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Menurutku, asalkan terlihat nyata, itu bagus. Gambarmu terlihat lebih realistis daripada gambar milik First Elder. Itu belum tentu benar. Suang Yun berkata, jika kau tidak percaya padaku, kau dapat menggambar sesuatu dan meminta kamar dagang daun emas untuk melelangnya. Harganya pasti jauh lebih tinggi daripada karya tetua pertama. Lupakan saja, aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia berharap bisa membungkus dirinya dari kepala sampai kaki agar tidak ada yang mengenalinya. Lebih baik membiarkan tetua pertama menikmati ketenarannya sebagai pelukis. Ia hanya harus menyelamatkan hidupnya. Setelah melintasi 2 jalan, mereka akhirnya tiba di kamar dagang Golden Leaf. Para penjaga di pintu masuk kamar dagang telah menerima instruksi dari Presiden. Ketika mereka melihat mereka segera membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Ayah dan anak Jing masih sama. Jing Fu tersenyum ramah. Para tamu yang terhormat, silakan duduk. Bai Di berkata, Anda terlalu baik, Presiden. Jing Fu segera berkata, Yang mulia, jangan panggil saya Presiden. Panggil saja saya dengan nama saya. Suang Yun juga maju untuk menyambutnya. Jing Fu mengamatinya dan memuji, kau memang berbakat muda. Kau sudah menjadi pemimpin suku di usia yang masih muda. Masa depanmu pasti tak terbatas. Kedua belah pihak saling berbasa-basi sebelum kembali ke tempat duduk masing-masing. Seorang pelayan berlutut di depan Huan Huan sambil membawa baskom berisi air. Silakan gunakan airnya. Huan Huan tercengang. Jing Liang tersenyum, dan tahi lalat di sudut matanya bergoyang. Wajahmu terlalu kotor. Kamu akan terlihat lebih baik setelah mencucinya. Huan Huan sangat tenang. Tidak, kurasa aku baik-baik saja seperti ini. Jing Liang mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Saat dia tidak melihat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengusap wajahnya ke wajah Jing Liang. Huan Huan mengerutkan kening. Jing Liang menggoyangkan jari-jarinya yang berdebu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu yakin ini baik-baik saja? Huan Huan ingin membalas, itu bukan urusanmu, tetapi dia harus berpura-pura patuh karena dia tinggal serumah dengannya. Jika menurutmu aku tidak terlihat baik seperti ini, aku bisa pergi sekarang. Jing Fu segera berkata, kamu baru saja tiba. Bagaimana kamu bisa pergi sekarang? Ahli yang suka bercanda dengan orang lain. Jangan merendahkan dirimu seperti dia. Huan Huan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Petugas yang memegang baskom mundur. Jing Fu adalah seorang pengusaha yang pandai berbicara. Bai Di, Suang Yun, dan Sue Ling adalah orang-orang hebat yang telah melihat banyak hal di dunia. Tentu saja, mereka juga punya banyak hal untuk dibicarakan. Mereka berempat mengobrol dengan gembira. Jing Liang menopang dagunya dengan satu tangan, tatapannya tertuju pada wajah Huan Huan. Dari sudut pandang manapun, lapisan arang di wajahnya tampak tidak sedap dipandang. Dia benar-benar ingin mencuci wajahnya sendiri. Dia seorang wanita cantik, tetapi dia harus mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Huan Huan merasa tidak nyaman di bawah tatapannya. Dia menoleh sedikit sehingga bagian belakang kepalanya menghadap Jing Liang. Baru saat itulah dia merasa lebih baik. Sue Ling mengeluarkan 10 kristal merah dan meletakkannya di atas meja. 10 kristal ini adalah hadiah untuk Anda, Presiden. Saya harap Anda bisa membuat pengecualian. Adapun apa yang dimaksud dengan membuat pengecualian, semua orang tahu. Jing Fu mengambil kristal merah dan mengamatinya. Kristal itu terang dan tembus cahaya. Itu adalah kristal merah yang langka. Dia tersenyum rendah hati. Penatua Sue Ling, Anda memang tulus. Sue Ling bersandar dan berkata dengan tenang, selama Huan Huan aman, tidak masalah berapa banyak kristal yang harus kukeluarkan. Jing Fu tersenyum. Penatua Sue Ling, Anda benar-benar murah hati. Saya terkesan. Setelah menerima kristal merah,
Jing Fu meminta seseorang membawakan 20 tablet tulang dan meletakkannya di depan Suang Yun. Setiap prasasti tulang diukir dengan gambar seekor singa. Jing Fu berkata, kamu harus menyimpan tablet tulang ini dengan baik. Di masa depan, saat para penjaga menginterogasimu, keluarkan tablet tulang itu dan kamu akan bisa melewatinya dengan lancar. Suang Yun menyingkirkan tablet tulang dan berterima kasih padanya. Bai Di berkata, sekarang setelah semuanya selesai, sebaiknya kita pergi. Presiden, kami pamit dulu. Jarang sekali kamu datang. Kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Bai Di menolak dengan sopan. Kami masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Tidak nyaman bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Jing Fu berdiri. Aku akan mengantarmu pergi. Anda terlalu baik, Presiden. Bai Di memegang tangan Huan Huan dan berjalan keluar dari kamar dagang. Suara Jing Liang terdengar dari belakang. Jika kamu belum menemukan tempat menginap, kamu bisa datang ke kamar dagang Golden Leaf untuk mencariku lagi. Aku tidak punya banyak tempat di rumah, tetapi aku punya banyak kamar tamu. Bai Di tersenyum. Terima kasih. Jing Liang menatap wajah Huan Huan lagi seolah-olah dia merasa kasihan padanya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Huan Huan menghela napas lega. Mereka akhirnya mengusir pria menyusahkan ini. Suang Yun mencondongkan tubuhnya dan bertanya, apa hubunganmu dengan Jing Liang? Kenapa dia terus menatapmu tadi? Huan Huan menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Mungkin karena aku sangat cantik. Suang Yun menatap wajah hitamnya yang kotor dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Bab 394. Mereka berjalan di sekitar kota luar dan menemui 3 orang yang diperiksa. Untungnya, mereka semua membawa tablet tulang dan lulus pemeriksaan dengan lancar. Sekarang, wilayah kamar dagang Golden Leaf dipenuhi orang. Sedangkan untuk wilayah 3 faksi lainnya, para monster harus memiliki tablet tulang yang dikeluarkan oleh faksi masing-masing agar bisa bermalam. Melihat matahari hampir terbenam, Huan Huan akhirnya mengerti maksudnya. Selain kamar dagang Golden Leaf, mungkin tidak ada tempat menginap di luar kota. Huan Huan bertanya, apakah kita akan kembali untuk meminta bantuan Jing Liang? Suang Yun adalah orang pertama yang menolak. Tidak. Mengapa? Dari sorot mata anak itu, dia berniat jahat padamu. Kalau kita bawa kamu kepadanya, kita akan masuk sarang harimau. Aku tidak sebodoh itu. Jadi, apakah kita akan tidur di jalan malam ini? Sue Hui berkata, akhir-akhir ini ada penjaga yang berpatroli di malam hari. Tidak mungkin ada binatang buas di jalan. Begitu kami ketahuan, kami akan ditangkap sebagai target yang mencurigakan. Huan Huan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa tidur di jalanan. Bai Di berpikir sejenak, mengapa kita tidak tinggal di luar kota? Bagaimana kita akan tinggal di luar kota? Aku ingat ada gunung batu di luar kota. Mari kita gali beberapa lubang dan bertahan untuk malam ini. Ngomong-ngomong, persidangan akan dimulai besok pagi. Kuil 10.000 binatang mungkin akan menyediakan akomodasi untuk kita. Suang Yun langsung mengangguk. Cara ini berhasil. Sue Ling dan Huan Huan tidak keberatan. Bersama-sama, mereka pergi keluar kota dan menggali beberapa lubang besar di dinding batu dengan cakar mereka. Huan Huan awalnya ingin berbagi lubang dengan Sue Hui, tetapi Suang Yun menepisnya. Dia memeluk Huan Huan dan menolak melepaskannya, menandakan bahwa dia harus tidur dengannya malam ini. Melihat ini, Sue Hui tersenyum. Aku akan tidur di pohon. Huan Huan segera bertanya, bukankah di pohon dingin? Tidak dingin. Aku lebih suka tidur di pohon daripada di gua. Huan Huan teringat kebiasaan Sue Hui di masa lalu dan tahu bahwa dia berkata jujur, jadi dia mengangguk. Kalau begitu, berhati-hatilah. Sue Ling menangkap beberapa ekor ayam liar dan membersihkannya oleh Bai Di. Ia menambahkan jamur kecil yang disumbangkan oleh Moonlight Mushroom dan merebus semuanya dalam panci batu. Keluarganya penuh. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Suang Yun segera menggendong Huan Huan ke dalam gua. Dia sangat senang. Akhirnya aku bisa tidur denganmu malam ini. Begitu dia selesai berbicara, Sue Ling dan Bai Di merangkak ke dalam gua.
Mereka berempat memenuhi gua kecil itu. Suang Yun memeluk Huan-Huan erat-erat dan menatap kedua pria lainnya dengan waspada. Kenapa kalian masuk? Giliranku untuk tidur dengan Huan-Huan malam ini. Jangan pernah berpikir untuk mencegat kami. Bai Di berkata, gua-gua lainnya sudah penuh. Hanya kita yang tersisa. Kita harus masuk ke sini bersamamu. Sueling memegang tangan Huan-Huan dan tersenyum menggoda. Huan-Huan, kamu tidak akan mengusir kami, kan? Suhu di malam hari sangat rendah. Siapapun yang berada di luar akan mudah terserang flu. Hati Huan-Huan melunak saat memikirkan hal ini. Dia menatap Suang Yun. Kenapa kita berempat tidak tidur bersama? Suang Yun langsung menolak. Gua itu hanya sebesar itu. Bagaimana bisa 4 orang tidur di dalamnya? Biarkan mereka keluar dan menggali gua lain. Tapi sekarang sudah gelap. Saat mereka selesai menggali lubang, malam sudah berakhir. Suang Yun berkata, aku akan membantu mereka menggali. Begitu dia berdiri, Sueling mengambil kesempatan itu untuk memeluk Huan-Huan dan berkata sambil tersenyum, gali lubang saja. Huan-Huan akan menjadi milikku. Suang Yun begitu marah terhadap orang burung yang tidak tahu malu ini hingga ia hampir meledak. Lepaskan Huan-Huan. Dia milikku malam ini. Huan-Huan menyikut Sueling di sampingnya. Baiklah, berhenti menggoda Suang Yun. Sueling mendekatinya. Kenapa? Apakah kamu merasa kasihan padanya? Melihat bahwa dia akan menekan seluruh tubuhnya pada Huan-Huan, Suang Yun tidak tahan lagi. Dia bergegas maju dan meraih lengan Huan-Huan, menariknya ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Sueling, aku memberikannya kepadamu terakhir kali. Jangan berpikir untuk merebutnya dariku kali ini. Sueling tersenyum. Aku tidak butuh siapapun untuk memberiku apa yang aku inginkan. Aku bisa mendapatkannya sendiri. Suang Yun langsung meledak. Apakah kamu ingin bertarung? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Anda. Huan-Huan menyelip di antara mereka berdua dan menyela pertengkaran mereka. Dia berkata, yang lain sudah tidur. Jika kalian terus bertengkar, kalian akan membangunkan yang lain. Suang Yun tidak yakin. Dia yang memulainya. Sueling menatap Huan-Huan. Apa kau benar-benar tega mengusirku dan Bai Di? Huan-Huan menatap Bai Di dan melihat bahwa Bai Di menatapnya dengan lembut. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan, katanya. Mendengar perkataannya, Huan-Huan tidak tega mengusir mereka. Dia berkata, kalian semua bisa tinggal di sini. Kita akan tidur bersama malam ini. Bai Di tersenyum. Baiklah. Sueling menundukkan kepalanya dan mencium pipi Huan-Huan. Kau memang yang terbaik, Huan-Huan. Suang Yun sangat tidak senang karena waktu pribadinya yang langka bersama Huan-Huan telah hancur, tetapi Huan-Huan sudah mengatakannya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa memeluknya lebih erat. Aku ingin tidur di sampingmu. Huan-Huan merasa bersalah padanya. Dia langsung menyetujui permintaan kecilnya. Baiklah. Suang Yun membaringkannya di dinding dan membiarkannya berbaring. Dia pun berbaring di sampingnya. Bai Di dan Sueling tidak tahan lagi. Suang Yun mendengus. Bahkan jika mereka tidur bersama, hanya dia yang bisa menyentuh Huan-Huan. Yang lainnya berdiri di samping. Sueling menendang bahu Suang Yun dengan kakinya. Bukankah kamu bersikap kekanak-kanakan? Suang Yun berkata tanpa menoleh ke belakang, aku senang bersikap kekanak-kanakan. Itu bukan urusanmu. Sueling terdiam. Bai Di tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, katanya kepada Sueling. Itu saja untuk malam ini. Cepatlah tidur. Masih banyak yang harus dilakukan besok pagi. Karena Bai Di berkata demikian, Sueling melepaskannya. Setelah mereka berempat berbaring, mereka pun tertidur dengan cepat. Jamur cahaya bulan di pintu masuk gua memancarkan cahaya biru redup. Tutupnya bergoyang lembut di malam hari. Keesokan paginya, binatang-binatang itu bangun pagi-pagi. Huan-Huan dalam keadaan linglung saat Bai Di menggendongnya untuk mencuci muka dan menyisir rambutnya. Suang Yun membawa arang. Huan-Huan, apakah kamu ingin mengoleskan arang ke wajahmu hari ini? Sueling berkata, jangan lakukan itu. Bagaimana jika yang lain mengenalinya? Sueling geli dengan kata-katanya. Apa kau bodoh karena tidur? Kapan kita, para binatang,
mengenali orang dengan mata kita. Dengan pengingatnya, Suang Yun akhirnya bereaksi. Kebanyakan binatang mengandalkan aroma mereka untuk membedakan orang. Jika aromanya sama, orang tersebut dapat dengan mudah dikenali meskipun penampilannya berbeda. Ada banyak binatang yang tampilannya serupa di dunia ini, tetapi pada dasarnya tidak ada binatang yang baunya sama. Suang Yun membuang arang dan membersihkan debu di tangannya. Saya harap para tetua tidak muncul hari ini. Baidi membantu Huan-Huan berpakaian dan menggendongnya keluar dari gua. Berkemaslah. Kita harus bersiap-siap untuk pergi. Bab 395. Kota 10.000 binatang sangat ramai di pagi hari. Atas nama suku Serigala Batu, Suang Yun pergi bertanya kepada para penjaga tentang proses persidangan secara khusus. Huan-Huan dan Baidi menunggu mereka. Sueling terbang ke gedung di sampingnya dan mengamati medan di dekatnya. Huan-Huan melihat sekelompok binatang buas berkumpul tidak jauh di depan. Mereka terus meneriakkan sesuatu dan tampak bersenang-senang. Dia penasaran, apa yang mereka lakukan? Sue Hui melirik binatang buas itu dan berkata, mereka bertaruh. Bertaruh? Pada apa? Mereka bertaruh siapa yang akan menjadi pemenang akhir dari uji coba ini. Huan-Huan merasa tertarik, jadi dia menarik Baidi untuk menonton. Sue Hui mengikutinya. Binatang-binatang itu berkumpul di dekat tembok. Ada 4 simbol besar yang diukir berdampingan di dinding. Simbol-simbol itu tampak sedikit seperti hieroglif. Binatang yang mengukir simbol-simbol itu jelas memiliki keterampilan yang buruk. Ukirannya tidak rata. Huan-Huan membelalakan matanya dan butuh waktu lama untuk mengenali simbol-simbol itu. Yang pertama adalah ular, dan yang terakhir adalah serigala. 2 di tengah adalah simbol-simbol yang benar-benar aneh dan acak. Dia sama sekali tidak bisa mengenalinya. Baidi berkata, yang satu suku kadal dari daerah Sungai Biduk dan suku buaya dari Danau Tianwu. Huan-Huan tampak terkejut. Apakah itu kadal dan buaya? Imajinasi orang ini akan menembus cakrawala dan menyerbu alam semesta. Apa itu alam semesta? Huan-Huan berpikir sejenak dan benar-benar tidak dapat menjawab pertanyaan mendalam ini. Dia berkata dengan tenang, mari kita kesampingkan topik tentang alam semesta untuk saat ini. Mari kita lihat bagaimana mereka akan bertaruh. Cara para binatang buas ini bertaruh sangat sederhana. Mereka akan menggunakan koin kristal untuk membeli tablet tulang dari suku yang mereka rasa akan menang. Semakin banyak orang membeli tablet tulang tersebut, semakin tinggi harganya dan semakin rendah kemungkinannya. Dan sebaliknya, binatang tidak bisa menulis. Agar lebih mudah menghitung, mereka menggunakan daun sebagai pengganti angka. Di depan tembok itu ada 4 kotak kayu besar. Setiap kotak kayu ditandai dengan simbol suku yang sesuai. Setiap kali sebuah lempengan tulang dijual, seseorang akan menaruh sehelai daun di kotak kayu yang sesuai. Kotak kayu yang mewakili suku 100 ular penghalang memiliki daun terbanyak. Kotak itu hampir penuh. Di sebelah kotak suku 100 ular tempering terdapat kotak kayu kadal dan buaya. Mereka menjual tablet tulang yang relatif lebih sedikit, dan daunnya hanya mencapai setengah kotak. Huan-Huan menatap kotak kayu terakhir dengan penuh harap. Dia menyadari bahwa hanya ada beberapa daun dalam kotak itu. Jumlahnya tidak lebih dari 10. Hanya sedikit orang yang mengira suku Serigala Batu akan menang. Apakah binatang ini buta? Huan-Huan sangat marah. Saya juga ingin membeli tablet tulang. Baidi bertanya, tablet siapa yang akan kamu beli? Tentu saja, itu adalah lempengan tulang dari suku Serigala Batu kita. Beli sebanyak yang kau bisa. Kata Huan-Huan dengan marah. Kita tidak bisa membiarkan mereka meremehkan suku Serigala Batu kita. Baidi mengusap kepalanya dan tersenyum penuh pengertian. Baiklah. Ketika tidak ada yang melihat, dia mengeluarkan segenggam besar kristal hijau dari tempatnya. Kemudian, dia masuk ke kerumunan dan meletakkan semua kristal hijau di atas meja batu. Dia berkata, aku ingin membeli tablet tulang suku Serigala Batu. Aku akan membeli sebanyak yang aku bisa. Banyak binatang menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandang Baidi. Binatang yang bertugas membagikan tablet tulang itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi, apakah kamu benar-benar akan membeli tablet tulang dari suku Serigala Batu? Ya, seekor binatang melihat Baidi sedang tersenyum dan tampak seperti binatang yang santai,
jadi ia dengan baik hati mengingatkannya. Aku tidak tahu dari mana suku serigala batu ini berasal, tetapi mereka berhasil direkomendasikan ke babak terakhir ujian karena mereka mendapat dukungan dari Sun City. Kudengar kekuatan mereka hanya sedikit lebih baik daripada suku-suku kecil biasa. Mustahil bagi mereka untuk menandingi 3 suku lainnya. Aku sarankan kamu membeli tablet tulang dari suku 100 ular penempaan. Peluang menang lebih tinggi. Baidi berkata dengan lembut, si betina kecilku memintaku untuk membeli tablet tulang suku serigala batu. Aku hanya ingin membuatnya bahagia. Tidak masalah apakah aku menang atau kalah. Oh, begitu. Para binatang tampak tercerahkan. Kebanyakan wanita sombong dan keras kepala. Agar mereka senang, pasangan pria sering menghabiskan banyak uang. Semua orang sering melihat kasus seperti itu dan sudah terbiasa dengan hal itu. Bahkan ada binatang buas jantan yang diam-diam iri pada Baidi karena memiliki pasangan. Bahkan jika mereka ingin menghabiskan banyak uang, mereka tidak punya siapapun untuk dipuaskan. Baidi kembali ke Huan-Huan dengan kantung kulit yang menggembung. Huan-Huan membuka kantong itu dan melihatnya. Kantong itu berisi prasasti tulang yang diukir dengan gambar suku serigala batu. Baidi berkata, saya membeli 300 buah. Kenapa cuma 300? Binatang buas yang menjual lempengan tulang itu berkata bahwa tidak seorang pun akan membeli lempengan tulang suku serigala batu. Akan sia-sia jika mengukir lebih banyak, jadi dia hanya menyiapkan 300. Huan-Huan sangat tidak senang. Kami dipandang rendah. Baidi mengangkatnya dengan satu tangan dan meletakkannya di lekuk lengannya dengan tangan lainnya. Lebih baik dipandang rendah, katanya. Dengan begitu, kita bisa berpura-pura lemah sebelum menamparkan wajah mereka. Mendengar ini, Huan-Huan langsung tersenyum lagi. Benar sekali. Kita akan menggunakan kekuatan kita untuk menamparkan wajah mereka dan membuat mereka menyesal. Ketika Sueling melihat Suang Yun kembali, dia melompat turun dari atas gedung dan mendarat dengan mantap di samping Huan-Huan. Suang Yun menuntun binatang serigala itu melewati kerumunan dan berjalan cepat. Sidang hari ini dimulai pada siang hari. Tempat berkumpulnya sidang adalah tempat pelatihan pasukan burung sumpah. Pasukan burung sumpah adalah pasukan yang namanya saja sudah seperti itu, tetapi sebenarnya itu adalah kelompok bersenjata yang dibentuk oleh para binatang buas. Mereka yang bisa bergabung dengan organisasi ini semuanya adalah binatang buas yang kuat. Jabatan di ketentaraan dibagi berdasarkan pola bintang. Itu adalah organisasi yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan untuk menentukan status mereka. Karena hal inilah pula para binatang dari pasukan burung sumpah memiliki hasrat yang hampir menyimpang untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat. Baidi tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika orang gila ini tahu bahwa daging dan darah Huan-Huan dapat mengobati penyakit, dan bahkan meningkatkan kemungkinan membangkitkan binatang buas, mereka pasti akan melahapnya sampai tidak ada yang tersisa. Baidi memeluk Huan-Huan lebih erat. Apapun yang terjadi nanti, jangan katakan sepatah kata pun atau menjauh dariku. Huan-Huan mengangguk setuju. Suang Yun dan Sueling tentu saja memikirkan fisik khusus Huan-Huan. Mereka berdiri di kedua sisinya, melindunginya. Sue Hui dan binatang serigala lainnya mengikuti dari belakang. Mereka memasuki wilayah pasukan burung sumpah dalam keadaan yang dijaga dengan sangat ketat. Ada banyak binatang buas jantan yang kuat di mana-mana di jalan. Bahkan Huan-Huan, yang bukan binatang buas, bisa merasakan bahwa udara dipenuhi dengan kegelisahan. Seolah-olah setiap napas bercampur dengan kekerasan. Pada saat ini, hanya sedikit percikan yang dibutuhkan untuk menyalakan jalan ini. Mereka tetap bersikap rendah hati dan mengikuti indikator ke tempat pelatihan. Ini adalah tempat latihan terbesar di seluruh kota luar. Luasnya lebih dari 2000 meter persegi. Kadal dari zona Sungai Biduk dan buaya dari Danau Tianwu telah tiba di tempat latihan. Kedua belah pihak jelas terpisah dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Ketika suku serigala batu muncul, suku kadal biduk dan suku buaya Tianwu menoleh untuk melihat mereka secara bersamaan. Bab 396. Di bagian paling dalam lapangan latihan terdapat tumpukan batu yang ditumpuk berantakan. Beberapa binatang jantan hinggap di sana. Mereka menatap ke bawah ketiga suku itu,
mata mereka penuh dengan pertanyaan dan pengamatan. Beberapa di antara mereka berasal dari pasukan burung sumpah yang secara khusus diatur untuk menjaga tempat itu jika keempat suku bertarung sebelum persidangan dimulai. Awalnya, mereka tidak begitu ingin datang dan menonton masalah sekecil itu. Itu hanya perkelahian. Kalau mereka mau berkelahi, ya sudah. Apa yang bisa menghalangi? Namun, ini adalah misi yang diatur oleh para tetua kuil 10.000 binatang buas. Tidak peduli seberapa enggannya mereka harus menyelesaikan tugas dengan patuh. Di kota 10.000 binatang buas, kuil memiliki otoritas absolut. Bila perlu, bahkan keluarga kerajaan harus minggir. Jika mereka ingin bertahan hidup di kota 10.000 binatang, mereka tidak dapat melawan keinginan kuil. Saat suku Serigala Batu memasuki arena bela diri, suasana yang sudah tegang menjadi lebih tajam. Pemimpin suku Kadal Biduk adalah kadal berjubah yang sangat besar. Saat ini, dia sedang berbaring di tanah, berjemur. Dia menikmati matahari dan tidak peduli bahwa ada kelompok baru yang datang ke arena seni bela diri. Sebagai perbandingan, pemimpin suku buaya jauh lebih normal. Dia mempertahankan bentuk manusianya. Dia sangat tinggi dan berotot. Dia tampak kuat. Huan menatap otot dadanya, lalu otot dadanya sendiri. Diam-diam dia membandingkannya dalam hati. Walaupun dia marah, dia harus mengakui bahwa dada pemimpin suku buaya itu lebih besar darinya. Dia sedikit cemburu. Pemimpin suku buaya berjalan mendekat dan menyapa mereka. Kau Patriark Suang Yun dari suku Serigala Batu, kan? Aku pemimpin suku buaya, ini. Huan tak kuasa menahan diri untuk mengulang nama itu. Kecil. Pria jangkung dan kuat yang tingginya sekitar 2,5 meter ini sebenarnya bernama ini. Anda pasti bercanda. Baidi berdeham dan mengingatkan Huan untuk tidak berbicara. Huan segera menutup mulutnya, memberi isyarat bahwa dia pasti tidak akan bersuara lagi. Namun, dia telah menarik perhatian Xiao. Dia menatapnya dengan heran. Kamu datang untuk berpartisipasi dalam uji coba dengan seorang wanita. Apakah kamu tidak takut dia akan berada dalam bahaya? Baidi tersenyum. Kami semua ikut dalam perjalanan. Kami khawatir meninggalkannya sendirian, jadi kami membawanya. Xiao mengerti. Begitu. Dia berhenti sejenak, lalu menjelaskan dengan serius, namaku Tain, bukan ini. Pria dengan otot dada yang sangat besar ini berbicara dengan sedikit aksen. Setelah mendengarkan dengan saksama untuk waktu yang lama, Huan menyadari bahwa namanya adalah Tain dan bukan ini. Dia tertawa canggung. Dia terlalu banyak berpikir. Sebagai pemimpin kedua suku, Suang Yun dan Tain sempat mengobrol singkat setelah bertemu pertama kali. Mereka semua memiliki kesan yang baik satu sama lain. Mereka duduk di tanah dan mengobrol dengan ramah, meninggalkan anggota klan mereka untuk sementara waktu. Sueling memberikan ringkasan yang sangat jelas tentang pertemuan mereka. Hubungan antara dua orang yang berpikiran sederhana pasti jauh lebih harmonis dibandingkan dengan orang biasa. Huan menepuk lengannya. Siapa yang kau sebut berpikiran sederhana? Sueling mengambil kesempatan itu untuk meraih tangannya dan menundukkan kepalanya untuk mencium punggung tangannya. Aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Jika aku bilang kamu berpikiran sederhana, apakah kamu akan menerimanya? Aku akan menerimanya. Sueling tersenyum. Aku orang yang berpikiran sederhana. Kamu harus lebih peduli padaku di masa depan. Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, semua orang bertanggung jawab untuk merawat anak-anak cacat intelektual. Suang Yun dan Xiao mengobrol cukup lama hingga matahari hampir berada di atas kepala mereka. Baru pada saat itulah suku 100 ular tempering tiba. Begitu mereka muncul, Suang Yun dan Xiao berhenti mengobrol dan langsung berdiri. Mereka diam-diam mundur ke kelompok masing-masing. Pemimpin suku ular 100 tempering adalah seorang pria tampan berkulit putih. Penampilannya lebih feminin. Ditambah dengan aura dingin alami suku ular, dia tampak agak suram dan dingin. Di belakangnya ada lebih dari 30 ular jantan. Mereka semua tampak dingin dan feminin. Sebaliknya, binatang buas jantan dari ras buaya hampir semuanya adalah pria berotot. Mereka adalah kebalikan dari suku ular 100 tempering. Binatang kadal itu umumnya pendek dan muda.
Mereka tampak seperti sekelompok siswa sekolah menengah. Di antara kelompok binatang yang sangat khas ini, binatang serigala dari suku serigala batu tampak sangat biasa. Akan tetapi, setelah pemimpin suku 100 ular tempering memasuki tempat pelatihan, suku pertama yang dilihatnya adalah suku serigala batu. Ada rasa dingin yang tak terlukiskan dalam tatapan ular berbisa itu. Suang Yun mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia tampaknya tidak sekuat Sang Ye. Berbicara tentang Sang Ye, ekspresi Huan Huan menjadi gelap, dan dia merasa sedikit kecewa. Sang Ye sudah lama pergi. Meskipun sesekali dia mengirim benda-benda kecil ke dalam ruang itu dan hubungan mereka tidak pernah terputus sepenuhnya, dia masih merasa sedikit kesal karena tidak bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sueling menyadari perubahan ekspresi Huan Huan dan mengangkat tangannya untuk menepuk punggung Suang Yun. Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Suang Yun menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera diam, tidak menyebut-nyebut Sang Ye lagi. Selagi mereka bicara, pemimpin suku 100 ular penempaan berjalan mendekat. Dia berhenti lebih dari 1 meter jauhnya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak menyangka kau bisa lolos dari kejaran. Kau beruntung." Suang Yun menyeringai. "Kau mengirim begitu banyak binatang buas tetapi tidak bisa menghentikan kami. Sepertinya keberuntunganmu sedang buruk." Wajah pemimpin suku 100 ular tempering segera menjadi gelap. Penampilannya awalnya feminin, tetapi saat ini, dia tampak lebih dingin dan lebih menakutkan. "Aku akan membiarkanmu merasa puas diri selama 2 hari. Tunggu saja dan lihat bagaimana kami akan menghadapimu nanti." Menghadapi ancamannya, Suang Yun sama sekali tidak takut. "Cek-cek, apa kau pikir aku takut? Kau seharusnya memanggilku, ayah." "Siapa yang bilang aku harus panggil, ayah? Siapapun yang sedang kamu ajak bicara sekarang. Kau sedang mencari kematian." Pemimpin suku 100 ular penempaan berubah menjadi seekor ular putih besar dan menerkam Suang Yun. Suang Yun melompat mundur dan menghindar. Saat mendarat, dia langsung berubah menjadi serigala putih beku perak. Melihat mereka hendak bertarung, binatang jantan yang duduk di atas batu akhirnya bergerak. Mereka melompat turun dan segera bergegas ke tengah lapangan latihan, memisahkan serigala putih frost perak dari ular putih. Pertarungan pribadi dilarang di sini. Siapa yang tidak mengikuti aturan akan didiskualifikasi. Ular putih itu menjentikkan lidahnya, lalu berbalik dan kembali ke kelompoknya. Suang Yun kembali ke wujud manusianya dan kembali ke Huan Huan. Baidi berkata, "Orang itu sengaja memprovokasi kamu." "Aku tahu," jawab Suang Yun santai. "Dia ingin membuatku marah sehingga aku akan menyerang lebih dulu. Dengan begitu, aku akan didiskualifikasi dari persidangan. Aku tidak menyangka dia akan menjadi orang yang marah dan menyerang lebih dulu." Mendengar ini, Suang Yun tidak dapat menahan tawa bangganya. Baidi melirik suku 100 ular tempering yang tidak jauh dari sana. Kekuatan keseluruhan binatang buas ular itu rata-rata, tetapi mereka penuh dengan tipu daya. Kita harus berhati-hati. Mengerti. Bab 397. Binatang jantan dari pasukan burung sumpah melirik keempat suku yang hadir. Binatang jantan terkuat berdiri dan berkata, "Karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai ujiannya." Pemimpin buaya, Tain, bertanya, "Apakah kita mulai di sini?" "Ya, aturan ujiannya sangat sederhana. Kalian bisa berangkat ke pusat kota dari sini. Berdasarkan peringkat yang kalian peroleh, 2 yang pertama bisa maju dengan lancar ke ujian akhir, dan 2 yang terakhir akan langsung tereliminasi." Itu memang aturan yang sangat sederhana. Namun semakin sederhana sesuatu, semakin banyak pula bahaya tersembunyi di dalamnya. "Apakah Anda siap? Kita akan segera memulainya." Pemimpin suku kadal yang sedang tertidur itu akhirnya terbangun. Ia perlahan bangkit dan berubah menjadi seorang pemuda tampan dan imut. Dukun mereka hampir menjadi gila. Dia mencengkeram bahunya dan mengguncangnya dengan keras. "Jangan tidur. Bangun. Sidang akan segera dimulai." Pemuda itu mengusap matanya yang masih mengantuk. Oh. Pada saat ini, suku 100 ular tempering, suku buaya Tianwu, dan suku serigala batu semuanya telah siap. Pada saat kritis ini, Sueling tiba-tiba bertanya, "Bisakah kita terbang langsung?"
Binatang jantan yang menjadi wasit berpikir sejenak. Ketika asosiasi tetua menetapkan misi, mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa terbang. Karena itu, dia mengangguk. Tentu. Sueling tersenyum. Bagus. Aku suka aturan itu. Pemimpin suku 100 ular penempa segera mengerutkan kening dan berkata, itu tidak adil. Mereka bisa terbang, jadi mereka akan jauh lebih cepat dari kita. Wasit berkata dengan acuh tak acuh, memangnya kenapa? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh asosiasi tetua. Jika Anda tidak puas, Anda dapat mengajukan keluhan kepada asosiasi tetua. Pemimpin suku 100 ular penempaan terdiam dan ekspresinya menjadi gelap. Sueling bertanya lagi, bahkan jika satu orang di suku itu berhasil mencapai pusat kota, apakah itu baru dianggap kemenangan jika semua binatang buas di suku itu sudah tiba? Wasit berkata, tentu saja, semua binatang harus datang. Dalam hal ini, tidak akan ada gunanya bahkan jika Sueling mencapai pusat kota terlebih dahulu. Pemimpin suku 100 ular penempaan tertawa sinis. Sueling mengabaikan ular buas yang mengejek itu dan mengulurkan tangan untuk mengangkat Huan-Huan. Aku akan menerbangkanmu nanti. Huan-Huan memeluk lehernya dengan sadar. Dia berkata kepada Suang Yun dan Bai Di, kami akan pergi dulu dan menunggumu di gerbang dalam kota. Suang Yun dan Bai Di setuju. Tidak masalah. Wasit berdeham dan memerintahkan, mulai. Binatang-binatang dari keempat suku itu bergegas menuju arah yang telah mereka rencanakan. Sueling membentangkan sayapnya dan terbang ke langit sambil menggendong Huan-Huan. Suehui dan dua binatang berbulu lainnya mengikuti dari belakang. Dari langit, orang bisa melihat bagian dalam kota. Sueling membawa Huan-Huan dan terbang langsung menuju ke dalam kota. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan penjaga bulu yang bertugas berpatroli di langit. Mereka menghentikan Sueling dan berkata, kalian harus mengalahkan kami sebelum bisa lewat. Mendengar ini, Sueling langsung bereaksi. Saat keempat suku kita maju, akankah kita bertemu dengan binatang buas sepertimu yang ditugaskan untuk menghentikan kita? Pemimpin penjaga bulu menjawab, yup. Sueling terkekeh. Ujian yang tampaknya sederhana ini ternyata tidak sederhana. Dia menyerahkan Huan-Huan kepada Suehui, lalu menatap para penjaga bulu dan bertanya dengan tenang, katakan padaku, apakah kalian berencana untuk bertarung dalam kelompok atau satu lawan satu? Aku akan melawan kalian. Sang kapten tidak menjawab. Jangan bilang kau ingin bertarung sendirian. Aku cukup mampu menghadapi kalian, dasar cengeng. Nada bicara kapten langsung berubah sangat buruk. Sombong sekali. Dengan itu, penjaga itu berubah menjadi bentuk binatang dan menerkam Sueling. Semenit kemudian, semua penjaga itu terjatuh. Mereka bahkan tidak bisa terbang. Sueling menarik lengan bajunya yang sedikit berantakan dan mendesah pelan. Anak muda sangat impulsif. Mereka menyerang saat terjadi perselisihan. Lihat ini. Kamu harus berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan sebelum bisa bangun dari tempat tidur. Kenapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Para penjaga bulu itu terdiam. Betapapun marahnya mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Sueling menggendong Huan-Huan dan bertanya sambil tersenyum, apakah aku keren tadi? Huan-Huan mengacungkan jempol padanya. Kemampuan aktingmu sudah mencapai kesempurnaan. Aku terkesan. Setelah mengalahkan penjaga bulu, Sueling terbang ke pusat kota tanpa halangan apapun. Ada pelayan dewa yang bertugas menyambut mereka di gerbang dalam kota. Mereka tampaknya tidak menyangka ada binatang buas yang mencapai dalam kota secepat itu. Ketika mereka melihat Sueling, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Sueling memperkenalkan dirinya. Kami berenam berasal dari suku Serigala Batu. Seorang hamba dewa segera mengeluarkan gulungan kulit domba dan menggambar 6 titik di bawah nama suku Serigala Batu. Ini berarti 6 binatang buas telah tiba. Huan-Huan menjulurkan lehernya untuk melihat ke kejauhan. Kapan menurutmu Bai Di dan Suang Yun akan sampai di pusat kota? Jika kau ingin tahu, aku akan menerbangkanmu untuk melihatnya. Sueling menggendongnya ke langit lagi. Mereka melihat ke bawah dari langit dan dapat melihat binatang buas dari keempat suku bergegas ke pusat kota. Mereka semua sangat cepat. Seperti yang diduga Sueling,
keempat suku itu dicegat oleh penjaga di sepanjang jalan. Yang kurang beruntung adalah suku buaya Tianwu. Mereka telah mengalami 4 kali intersepsi berturut-turut. Kemajuan mereka adalah yang paling lambat di antara keempat suku. Yang tercepat adalah suku ular 100 tempering. Suku kadal biduk mengikuti dari belakang. Suku serigala batu berada di posisi ketiga. Mereka tidak jauh dari posisi pertama, suku ular 100 tempering. Mereka bisa mengejar jika mereka berusaha, tetapi jika mereka ceroboh, mereka akan tertinggal. Huan khawatir pada Bai Di dan Suang Yun. Apakah kita akan kalah? Sueling merasa yakin. Jangan khawatir. Semuanya sesuai dengan harapan Bai Di. Mereka tidak akan kalah. Apa maksudmu? Kamu akan melihatnya. Ketika perjalanan tinggal seperlimanya, suku ular 100 tempering dan suku kadal biduk memulai lari cepat terakhir mereka. Mereka semakin dekat ke pusat kota. Tepat saat mereka hendak memasuki kota, mereka dihentikan oleh 2 tim penjaga. Meski cemas, kedua suku itu tidak punya pilihan selain berhenti dan berhadapan dengan kedua tim penjaga ini terlebih dahulu. Suku serigala batu tiba-tiba melaju dan menyusul. Jantung Huan berdegup kencang. Apakah mereka akan dihentikan? Sueling berkata, tidak. Mengapa? Apa kau tidak menyadarinya tadi? Paling banyak, 2 kelompok penjaga akan muncul di setiap jalan pada saat yang bersamaan. Bai Di pasti telah melihat pola ini dan sengaja membiarkan suku kadal biduk dan suku ular 100 tempering membantu mengintai jalan. Suku serigala batu dapat mengambil kesempatan untuk mengambil barang rampasan. Seolah-olah untuk memverifikasi kata-katanya, suku serigala batu benar-benar bergegas memasuki kota bagian dalam tanpa halangan apapun dan berhasil memperoleh tempat pertama. Bab 398. Suku 100 ular penempaan dan suku kadal biduk mengalahkan para penjaga hampir pada saat yang bersamaan, tetapi pada akhirnya, suku 100 ular penempaan tiba-tiba menyerang dukun pihak lain. Demi melindungi sang dukun, binatang kadal itu pun segera berhenti dan melakukan serangan balik. Suku ular 100 tempering tidak melanjutkan pertempuran. Mereka segera menarik serangan mereka dan mengambil kesempatan untuk menyerbu ke dalam kota untuk mendapatkan tempat kedua. Suku kadal biduk dan suku buaya Tianwu tereliminasi. Utusan itu mencoret semua kadal dan buaya pada gulungan kulit domba. Kemudian, dia berkata kepada suku 100 ular tempering dan suku serigala batu, selamat telah melewati babak pertama ujian. Karena berada di posisi kedua, wajah pemimpin suku 100 ular tempering itu sangat gelap. Suang Yun sama sekali mengabaikan cemberutnya dan menoleh ke Huan. Kita berhasil masuk ke babak kedua. Huan mengacungkan jempol padanya. Keren. Dukun dari suku kadal itu sangat sedih hingga menangis. Pemimpin suku itu berdiri di sampingnya dengan ekspresi tak berdaya. Baiklah, aku tidak menyangka kita akan menang. Sang dukun menutupi wajahnya dan menangis. Ini semua salahku. Aku menyeretmu ke bawah. Kalau bukan karena aku, kita pasti menang. Pemimpin itu mendesah. Kau dukun kami. Melindungimu adalah prioritas kami. Jika harga kemenangan adalah mengorbankanmu, aku lebih baik kalah. Mendengar ini, Suang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Benar sekali. Huan menatapnya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang kamu lakukan? Menurutku dia mengatakannya dengan sangat tepat. Jika kamu dalam bahaya, aku juga akan melindungimu dengan cara apapun. Huan tersentuh oleh ketulusannya. Anggota terakhir suku buaya Tianwu juga tiba di pusat kota. Ketika Tain mengetahui bahwa ia kalah, ia sedikit kecewa, tetapi ia segera menenangkan diri. Ia mengulurkan tinjunya ke arah Suang Yun. Selamat atas keberhasilannya maju. Suang Yun beradu tinju dengannya. Kita pasti menang. Tain tertawa. Kau harus menang. Dalam perjalanan ke sini, aku membeli semua tablet tulang milik suku serigala batu milikmu. Jika kau kalah, aku akan bangkrut. Mendengar hal ini, Huan langsung memiliki kesan yang sangat baik terhadap pria yang otot dadanya lebih besar darinya. Dia juga merasa bahwa suku serigala batu akan menang. Pikiran-pikiran hebat berpikir sama. Pelayan dewa menutup gulungan kulit domba itu. Suku serigala batu dan suku 100 ular penempa akan mengikutiku. Kalian semua bisa pulang. Suang Yun mengucapkan selamat tinggal kepada Tain,
lalu membawa suku serigala batu untuk mengikuti utusan tersebut. Suku ular 100 tempering segera menyusul. Huan menoleh ke arah kadal dan buaya yang perlahan menghilang dan berkata dengan lembut, mereka adalah para ahli yang berhasil dari lebih dari 20 suku besar. Mereka seharusnya sangat kuat, tetapi aku tidak menyangka mereka akan dimusnahkan dengan mudah. Baidi menggendongnya ke depan dan berkata, dari segi kekuatan, ras kadal dan buaya sebenarnya lebih kuat daripada ras ular 100 tempering, tetapi keberuntungan terlibat dalam babak pertama uji coba. Ditambah dengan fakta bahwa ras ular 100 tempering suka menjegal lawan mereka dalam kegelapan, kedua suku mereka tersingkir pada akhirnya. Jika mereka bertarung secara adil, mereka mungkin tidak akan kalah. Setidaknya, tidak secepat itu. Huan mengangguk sambil berpikir. Utusan itu membawa mereka ke Koloseum terbesar di pusat kota. Putaran kedua uji coba akan diadakan di sini. Kalian masing-masing akan memilih 3 prajurit dari suku kalian untuk bertarung 1 lawan 1. Kalian harus memenangkan 2 dari 3 putaran. Itu aturan yang sederhana dan kasar, tapi ternyata adil. Tidak ada satu suku pun yang berkeberatan. Utusan itu berkata, saya akan memberi Anda waktu untuk bersiap. Suku 100 ular tempering berkumpul untuk mendiskusikan siapa yang akan dipilih. Saat berdiskusi, mereka melirik suku serigala batu. Suang Yun berkata, Baidi, Sueling, dan aku akan bertarung. Apakah kalian punya pertanyaan? Baidi dan Sueling setuju. Suang Yun bertanya, haruskah kita membahas taktik? Siapa yang akan maju lebih dulu? Sueling mengambil inisiatif. Aku akan pergi. Suang Yun tidak bertanya mengapa dan langsung setuju. Baiklah, kamu duluan. Aku kedua. Baidi akan menjadi penutup. Baidi mengangguk. Baiklah. Mereka segera sampai pada suatu kesimpulan. Suku 100 ular tempering masih berdiskusi. Utusan itu menatap langit dan berkata, sudah waktunya. Ketiga prajurit terpilih, silakan melangkah maju. 3 binatang ular berdiri, termasuk pemimpin mereka. Di pihak suku serigala batu ada Suang Yun, Baidi, dan Sueling. Utusan itu melirik mereka. Kalian berenam, ikut aku ke sini. Sisanya, keluar lewat pintu keluar seberang dan tunggu di luar. Huan memperhatikan Baidi dan yang lainnya pergi. 2 penjaga lainnya pergi dengan binatang buas yang tersisa. Ketika mereka keluar, mereka melihat sebuah panggung tontonan. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh Kolosem. Di sekeliling Kolosem, ada banyak panggung tontonan yang mirip dengan yang mereka tempati sekarang. Banyak binatang buas duduk atau berdiri di panggung tontonan. Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan yang tinggal di dalam kota. Bahkan ada 2 pangeran dan 5 tetua. Penatua pertama ada di antara mereka. Huan menjadi gugup saat melihatnya. Dia segera menurunkan tudung kepalanya untuk menutupi sebagian besar wajahnya. Kedua penjaga itu berkata, tunggu di sini. Kami akan menjemputmu setelah sidang. Dengan itu, mereka pergi. Saat Sueling dan seekor binatang ular berjalan memasuki Koloseum, para binatang di tribun bersorak seakan-akan mereka menyambut karakter utama. Sang hakim menunjuk ke belakang panggung. Tak lama kemudian, seekor binatang buas pemecah air dilepaskan. Binatang itu pasti sudah kelaparan selama beberapa hari. Ketika melihat Sueling dan binatang ular itu, matanya menyala karena lapar dan tamak. Melihat ini, Huan langsung bertanya, mengapa ada binatang buas di arena pertempuran bestial? Sue Hui menekan bahunya untuk menenangkannya. Ini adalah arena pertempuran binatang buas. Wajar saja ada binatang buas. Tapi tidak ada seorang pun yang mengatakan akan ada binatang buas di sini sekarang. Ini adalah aturan bestial battle arena. Setiap kali ada duel, mereka akan memasukkan sejumlah binatang buas yang berbeda untuk memeriahkan suasana. Huan mengerutkan kening. Kita di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan, bukan untuk tampil. Mengapa kita perlu menggunakan hal-hal lain untuk meramaikan suasana? Tatapan Sue Hui menyapu wajah-wajah gembira para binatang mulia itu. Dia mendesah dengan ekspresi rumit. Di mata para binatang mulia ini, kita tidak berbeda dengan binatang buas yang ganas itu. Kita semua adalah mainan bagi mereka. Ujian ini hanyalah tontonan yang lebih menarik bagi mereka.
Huan tercengang. Sue Hui mendekatinya dan berkata dengan lembut, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Jika kamu ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, kamu harus menjadi kuat terlebih dahulu. Jika tidak, kamu hanya akan digoda dan dipermainkan seperti binatang buas yang ganas di dalam kandang. Kejam memang, tapi itulah kenyataannya. Huan mengerutkan bibirnya, wajahnya menjadi pucat. Bab 399. Sue Hui menghiburnya, tidak apa-apa. Jangan khawatir, Sue Ling kuat. Dia akan mengurus semuanya. Huan teringat bahwa Sue Ling telah mengambil inisiatif untuk menjadi yang pertama muncul. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Sue Ling sudah mengetahui aturan arena pertempuran binatang buas? Tentu saja, dia dulu duduk di bangku penonton di Kolosseum. Dia lebih mengenal peraturan di sini daripada orang lain. Huan menatapnya. Apakah dia seorang bangsawan sebelumnya? Dulu dia orang jahat. Sue Hui tersenyum setengah bercanda. Berhentilah menatapku dan lihat Sue Ling. Dia akan menang. Huan segera melihat ke bawah lapangan dan melihat leher binatang buas pemecah air itu telah dipatahkan oleh Sue Ling. Binatang ular itu juga penuh luka. Namun, Sue Ling masih tampak tenang. Dia seperti pemburu kawakan yang sedang bermain dengan mangsanya. Di bawah antisipasi semua orang, Sue Ling akhirnya mengakhiri hidup binatang ular itu dengan cakarnya. Terdengar tepuk tangan meriah dari tribun. Huan tidak bisa senang. Dia tidak suka melihat Sue Ling diperlakukan seperti monyet. Sue Ling menatap ke arah tribun dan memperlihatkan senyum yang amat memukau ke arah Huan. Melihat senyumnya, Huan tak kuasa menahan diri untuk tidak melompat lagi. Ia melambaikan tangannya ke arahnya. Babak kedua hampir dimulai. Sue Ling berjalan ke arah wasit dan membisikkan beberapa patah kata. Wasit menggelengkan kepalanya, lalu berpikir sejenak dan mengangguk. Sue Ling, yang seharusnya turun untuk digantikan oleh prajurit berikutnya, tetap berada di arena. Mayat binatang pemecah air dan binatang ular diseret pergi. Tak lama kemudian, muncul lagi binatang ular lain dari suku 100 ular penempaan. Sue Ling tetap tinggal untuk melanjutkan pertempuran. Huan langsung bertanya, mengapa dia tidak ditukar? Sue Hui tidak berdaya. Dia suka menjadi pusat perhatian. Jarang baginya diberi kesempatan untuk memamerkan kekuatannya. Tentu saja, dia harus pamer sampai dia puas sebelum pergi. Huan menatap ekspresi Sue Ling yang seolah berkata, akulah yang paling tampan di dunia. Dia terdiam. Orang ini terus-menerus menimbulkan masalah. Demi menambah serunya duel, kali ini mereka menempatkan dua binatang buas pemecah air yang lapar di arena. Binatang buas yang membelah air hidup di dekat air sepanjang tahun. Mereka memiliki taring yang tajam, dan kekuatan gigitan serta daya ledaknya sangat mengejutkan. Mereka adalah binatang buas yang sangat ganas. Begitu mereka muncul, mereka menerkam Sue Ling dan binatang ular itu. Binatang buas pemecah air tidak peduli dengan pertarungan itu. Mereka hanya ingin makan enak dulu. Sue Ling adalah orang yang licik. Dia sengaja membuat marah dua binatang pemecah air dan menuntun mereka ke arah binatang ular. Binatang ular itu terpaksa berlarian. Para binatang mulia tidak merasa puas. Yang ingin mereka lihat adalah pertarungan yang seru, bukan orang bodoh yang melarikan diri dengan kepala di tangannya. Orang-orang terus menepuk pagar dan menyebut binatang ular itu pengecut. Beberapa binatang yang kesal bahkan melemparkan sampah di tangan mereka ke arah binatang ular itu. Suasana menjadi sangat kacau. Di bawah pengaruh penonton, binatang buas ular yang tadinya ketakutan dan gelisah menjadi semakin muram dan putus asa. Pada akhirnya, karena suatu kesalahan, ia terlambat selangkah dan lehernya digigit oleh dua binatang buas pemecah air itu. Binatang buas pemecah air melahap binatang buas ular itu dengan ganas. Sue Ling menyaksikan dari samping. Setelah mereka menyelesaikan makan malam terakhir mereka, dia menyerang dan memanggang kedua binatang buas pemecah air itu. Sue Ling menang 2 ronde sendirian. Dia menang dengan cantik setiap kali. Suku Serigala Batu menang. Para binatang buas yang hadir di sana terkejut dengan keberanian dan kekuatan Sue Ling. Mereka bersorak dan bertepuk tangan dengan keras. Bahkan ada wanita pemberani yang melemparkan bunga padanya. Sue Hui tersenyum.
Sueling tampaknya populer. Huan mendengus. Sue Hui menatapnya. Apakah kamu cemburu? Sue Hui terhibur dengan kejujurannya. Jika Sueling mendengarnya, dia pasti akan sangat senang. Dia tidak mungkin tahu. Mengapa? Huan berkata dengan marah, jika dia tahu, dia pasti akan sangat bangga. Yang lebih menyebalkan adalah dia akan dengan sengaja menggunakan cara ini untuk membuatku cemburu di masa depan. Sue Hui memikirkannya dengan serius. Itu memang yang akan dia lakukan. Jadi dia tidak bisa tahu. Sue Hui tertawa. Baiklah, aku tidak akan memberitahunya. Ketika para binatang dari suku 100 ular penempa mengetahui bahwa mereka kalah dalam kompetisi, mereka semua sangat tertekan. Sebaliknya, para binatang dari suku serigala batu jauh lebih bahagia. Para penjaga berjalan ke tribun. Kompetisi sudah berakhir. Ikutlah dengan kami. Pada saat ini, binatang-binatang mulia di antara penonton berteriak serempak, putaran berikutnya. Putaran berikutnya. Meskipun Sueling menang dengan cantik, hanya ada 2 duel. Mereka belum memenuhi harapan mereka. Mereka ingin melihat lebih banyak duel. Menghadapi sorak-sorai antusias dari binatang-binatang mulia ini, wasit berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia berlari untuk berdiskusi dengan Sueling apakah ia bisa bertanding lagi. Sueling melirik binatang buas yang bersemangat di antara penonton dan mencibir. Tentu saja. Wasit tersenyum dan hendak mengucapkan terima kasih ketika Sueling melanjutkan, namun lawan saya harus dipilih dari antara penonton. Senyum wasit langsung membeku di wajahnya. Tak satu pun binatang buas di antara hadirin yang bisa dianggap remeh. Beraninya dia membiarkan mereka bertarung. Jika terjadi sesuatu, arena pertempuran binatang buas mereka akan ditutup. Sueling berkata dengan tenang, jika mereka bersedia naik panggung, aku akan menampilkan pertunjukan lain untuk mereka. Jika mereka tidak bersedia, lupakan saja. Senyum wasit lebih buruk daripada wajahnya yang menangis. Kalian hanya membuat keadaan menjadi sulit bagi saya. Apakah ini dianggap sulit? Jadi hanya kalian yang diizinkan menonton kami tampil tetapi kami tidak bisa meminta kalian tampil. Sueling menepuk wajah wasit dan mencibir. Dengan segala hormat, jangan terlalu serius. Di mataku, kalian tidak berbeda dengan binatang buas di dalam kandang itu. Kau, wajah wasit berubah marah. Sueling berbalik darinya dan berjalan pergi. Dia tidak berhenti bahkan ketika penonton di belakangnya terus berteriak. Dibandingkan dengan teriakan-teriakan yang tidak sabaran dan berisik itu, ia lebih suka memeluk betina kecilnya itu agar tertidur. Ketika Sueling keluar dari Kolosseum, Suang Yun dan Bai Di segera menghampirinya. Suang Yun berkata dengan marah, kamu benar-benar menghasut wasit untuk mengubah aturan di menit terakhir, menyebabkan Bai Di dan aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tampil. Sueling tersenyum bangga. Tentu saja, aku tidak bisa berbagi pusat perhatian ini denganmu. Bai Di berkata, kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo pergi. Sueling baru saja menyinggung wasit dengan sangat parah, dan para penonton yang terhormat masih berteriak-teriak meminta pertandingan lagi. Dari kelihatannya, mereka hanya akan membiarkan Sueling pergi setelah dia tidak bisa bertarung lagi. Mereka segera keluar dari area belakang panggung dan menabrak Huan dan yang lainnya. Huan berlari mendekat dan tersenyum gembira. Kita menang. Sueling menggendongnya. Semua ini berkat aku. Pujilah aku. Huan memeluk lehernya dan menggigiti wajahnya. Kamu yang terbaik. Bab 400. Untungnya, Huan dan yang lainnya segera pergi. Kemudian, mereka mendengar bahwa para binatang bangsawan itu menghancurkan kursi penonton dengan marah karena mereka tidak dapat melihat Sueling terus bertarung. Orang-orang yang bertanggung jawab atas arena pertempuran binatang buas juga marah, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka menderita kerugian besar. Setelah Huan dan yang lainnya keluar dari arena pertempuran bestial, mereka bertemu dengan suku 100 ular tempering. Pemimpin suku 100 ular penempa diselimuti awan gelap. Dia menatap Suang Yun dengan muram dan berkata, selamat atas kemenanganmu. Suang Yun tersenyum kesal. Aku hanya beruntung. Pemimpin suku 100 ular penghalang mengertakkan giginya. Jangan sombong. Kita sudah menang. Kalau sekarang kita tidak merasa puas,
kapan lagi kita akan merasa puas? Apakah kau benar-benar berpikir kau menang? Pemimpin suku 100 ular penempa mencibir. Ada total 3 babak dalam ujian. Kau baru melewati 2 babak pertama. Masih ada babak terakhir. Kau hanya akan benar-benar menang jika kau melewati ketiga babak itu. Mendengar itu, tatapannya menyapu Huan-Huan dengan keganasan yang tak terlukiskan. Kulit kepala Huan-Huan menjadi mati rasa karena tatapannya. Kemudian dia mendengarnya berkata, semoga beruntung. Dia tidak berbicara pada Suang Yun, melainkan pada Huan-Huan. Pada saat ini, utusan itu menemukan suku serigala batu. Dia tersenyum dan berkata, selamat atas kemenangan sukumu. Suku 100 ular tempering mengambil kesempatan untuk pergi. Suang Yun bertanya, kita sudah menang. Apakah kita memenuhi syarat untuk membangun kota? Tidak, kamu punya 1 ronde terakhir. Suang Yun bingung. Tapi kita satu-satunya suku yang tersisa. Siapa lagi yang harus kita lawan? Kalian akan bersaing dengan diri kalian sendiri di babak terakhir. Kau membuatnya terdengar misterius. Bisakah kau lebih terus terang? Alih-alih menjawab, utusan itu malah bertanya, siapa dukun di suku serigala batu Anda? Suang Yun dan binatang buas lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Huan-Huan. Huan-Huan melangkah maju. Ini aku. Utusan itu tidak menyangka dukun suku serigala batu adalah seorang wanita. Dia tertegun sejenak sebelum tersadar kembali. Seorang dukun wanita. Apa kau bercanda? Huan-Huan berkata tanpa sikap merendahkan atau mendominasi, pada titik ini, apakah kami perlu bercanda denganmu? Tapi kamu perempuan. Huan-Huan tersenyum. Tidak ada aturan di benua binatang yang mengatakan perempuan tidak bisa menjadi dukun, kan? Tidak, tapi ini tidak bisa dipercaya. Utusan itu yakin bahwa ia telah melihat banyak hal di dunia, tetapi ia tidak dapat menahan rasa terkejutnya ia oleh apa yang dilihatnya. Huan-Huan berkata perlahan, selama kita tidak melanggar aturan, keberadaanku masuk akal dan sah. Baiklah, untuk saat ini kita hanya bisa melanjutkan seperti ini. Pikiran utusan itu sedikit bingung. Dia mengatur pikirannya sebelum melanjutkan, putaran ketiga persidangan ini khusus ditetapkan untuk dukun. Kau satu-satunya yang berpartisipasi dalam persidangan ini. Jika kau bisa lulus persidangan, sukumu akan memenuhi syarat untuk membangun kota. Jika tidak, kau akan gagal. Jika kami gagal, kepada siapa Anda akan memberikan hak membangun kota ini? Kita akan membiarkan 3 suku lainnya ikut serta dalam uji coba lagi. Suku yang menang akan memperoleh hak untuk membangun kota. Huan-Huan terus bertanya, apakah semua suku harus membiarkan dukun mereka berpartisipasi di babak terakhir? Tentu saja, seorang dukun adalah jiwa dari sebuah suku. Posisi mereka sangat penting. Jika seorang dukun tidak dapat lulus ujian, itu berarti mereka bukan dukun yang berkualifikasi. Kuil tidak akan mengakui hak suku untuk membangun kota. Huan-Huan berkata, saya mengerti. Kapan ronde ketiga akan dimulai? Malam ini. Huan-Huan sedikit terkejut. Akan diadakan pada malam hari. Ya, inilah waktu yang dipilih oleh sang nabi. Huan-Huan segera bertanya, nabi akan memimpin persidangan putaran ketiga. Ya, jantung Huan-Huan berdebar kencang. Jika dia bisa bertemu dengan nabi, dia bisa meminta bantuannya untuk bersaksi bahwa dia tidak membunuh Mater. Saat itu, dia akan terbebas dari tuduhan pembunuhan. Dia langsung berkata, baiklah, aku akan berpartisipasi dalam putaran ketiga persidangan. Utusan itu membawa mereka ke sebuah rumah batu dan berkata, kalian bisa beristirahat dan makan di sini. Aku akan membawa kalian ke kuil setelah matahari terbenam. Terima kasih. Utusan itu berbalik dan berjalan pergi. Para binatang menyalakan api untuk menyiapkan makan malam. Suang Yun memegang tangan Huan-Huan dan merasa khawatir. Kamu harus pergi ke ronde terakhir sendirian. Bagaimana jika kamu dalam bahaya? Kami tidak akan bersamamu. Kami tidak dapat melindungimu meskipun kami menginginkannya. Huan-Huan menghiburnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sue Hui berkata, orang yang memimpin persidangan adalah seorang nabi. Dengan caranya melakukan sesuatu, dia mungkin tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Huan-Huan. Bai Di meliriknya. Mengapa kamu berpikir begitu? Nabi adalah makhluk yang sangat lembut.
Kecuali pihak lain bersalah atas kejahatan keji, dia jarang menyakiti siapapun. Jika asosiasi tetua memimpin persidangan, Huan-Huan mungkin dalam bahaya, tetapi orang yang memimpinnya adalah nabi. Dia akan sangat aman. Melihat betapa yakinnya Sue Hui, kekhawatiran di hati Suang Yun sedikit menghilang. Huan-Huan berkata, ini adalah kesempatan yang baik. Saya bisa menemui Nabi dan meminta dia untuk membantu bersaksi bagi saya dan mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan kematian Mater. Sue Hui mengangguk. Benar sekali. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Baidi membawakan kaldu yang sudah dimasak itu kepada Huan-Huan. Karena kamu bersikeras untuk pergi, katanya lembut, kami percaya padamu. Huan-Huan menghabiskan supnya dan hatinya terasa hangat. Terima kasih atas kepercayaanmu. Baidi mengusap kepalanya. Aku tidak sanggup berpisah denganmu. Saya hanya pergi sebentar. Saya akan kembali setelah sidang selesai. Hanya berpisah untuk sementara waktu saja terasa lama bagiku. Tak lama kemudian, matahari terbenam. Utusan itu datang lagi ke rumah batu. Dia berkata kepada Huan-Huan, apakah kamu sudah siap? Huan-Huan penuh percaya diri. Saya siap. Kalau begitu, ayo kita pergi. Di bawah tatapan Baidi, Suang Yun, dan Sueling, Huan-Huan mengikuti utusan itu keluar dari rumah batu. Utusan itu berkata, jika kita berubah menjadi bentuk binatang, kita bisa sampai di sana lebih cepat. Huan-Huan berpikir dalam hati, aku tidak memiliki wujud binatang. Aku manusia murni. Tetapi dia tidak dapat mengatakan hal itu. Dia berkata dengan canggung, bentuk binatangku juga sangat lambat. Begitu ya, utusan itu berubah menjadi anjing pemburu yang sangat besar. Duduklah di punggungku dan aku akan menggendongmu. Kalau tidak, dengan kecepatan berjalan kita baru akan mencapai gunung suci saat fajar. Huan-Huan mengangkat roknya dan dengan hati-hati naik ke punggungnya. Anjing pemburu itu berlari maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di kaki Gunung Dewa. Anjing besar itu berubah kembali menjadi manusia. Ia segera berpakaian dan bertanya, bagaimana staminamu? Huan-Huan merasa staminanya jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi dia jelas-jelas sampah dibandingkan dengan binatang buas lainnya. Dia tersenyum canggung. Aku tidak terlalu kuat. Utusan itu tampak khawatir. Ada aturan di Gunung Suci. Kalian tidak diperbolehkan menggunakan wujud binatang saat mendaki gunung. Kalian hanya bisa memanjat selangkah demi selangkah. Huan-Huan menatap tangga di depannya dan merasa pusing. Jika dia memanjat, dia akan mati.